Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Bahili, pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setahun berikutnya beliau itu kembali datang kepada Rasulullah. "Ya Rasul, apakah engkau mengenali saya?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa kamu?" Kata dia, "Saya Al-Bahili ya Rasul, yang pernah menemui engkau setahun yang lalu." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, kok kamu sekarang beda sekali, kurus sekali sekarang, padahal dulu kamu tampak segar." Apa yang dikatakan oleh Bahili? "Ya Rasul, setelah bertemu dengan engkau, saya itu tidak pernah makan kecuali malam hari. Jadi dia berpuasa terus, sehingga badannya kemudian kurus sekali." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, "Kenapa kamu menyiksa diri? Sudahlah, puasa saja di bulan Sabar, yaitu di bulan Ramadan, di bulan yang memang diperintahkan untuk berpuasa. Ditambah 1 hari saja di setiap bulannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, kesehatan, kesempatan bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annakum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum, seandainya kami tetapkan, kami wajibkan kepada mereka an iqtulu anfusakum, supaya mereka itu membunuh diri mereka sendiri, aw ikhruju min diyarikum, atau supaya mereka itu keluar dari tanah air mereka, dari tempat tinggal mereka, ma fa'aluhu illa qalilun minkum, maka pasti tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, seandainya mereka melakukan apa yang diperintahkan, yang diberikan nasihat kepada mereka, lakana khairan lahum, pasti itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan juga akan lebih menguatkan keimanan mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini dalam sabab nuzulnya dikatakan turun berkaitan dengan kebanggaan dari seorang dari Yahud. Tafakhara Thabit ibnu Qais wa rajul minal Yahud, bahwasanya Thabit bin Qais dan seorang lelaki dari kalangan Yahudi dengan bangga menyatakan, orang Yahudi tadi, "Wallah
laqad kataballahu alaina an iqtulu anfusakum, sungguh Allah telah menetapkan kepada kami supaya bunuh diri kami. Faqatalna anfusana, maka kami bunuh diri kami sendiri. Maka Tsabit kemudian mengatakan, wallah law kataballahu alaina an iqtulu anfusakum laqatalna anfusana. Maka Tsabit juga mengatakan kepada orang Yahudi tadi, kalau Allah menetapkan, mewajibkan juga hal tersebut kepada kami, maka pasti kami juga akan melakukannya. Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang bahwa hal yang seperti itu tidak diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di dalam syariat kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketentuan sebagaimana yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Seandainya kami tetapkan, kami wajibkan kepada mereka untuk bunuh diri atau keluar dari kampung halamannya, maka pasti hanya sedikit yang melakukannya. Karena hal ini merupakan sesuatu yang berat. Memang ada yang bisa melakukan, akan tetapi yang melakukan hanya sekelompok kecil. Sebagian besarnya tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan agama itu mudah. Jadi agama itu mudah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan beban kecuali sesuai dengan kadar kemampuan yang memang dimiliki oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bunuh diri pada saat ingin bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Kalau pada masa Nabi Musa, umat yang melakukan perbuatan maksiat itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairlakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Bunuh diri kalian sendiri itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian, maka Allah itu akan memberikan taubat kepada kalian. Itu cara taubat yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan agar kita istighfar dan kemudian benar-benar bertaubat ketika kita menyadari kesalahan, menyadari apa yang sudah kita lakukan. Itu yang diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang memang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh kita. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi agama itu mudah. Kalau kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 5 kali kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 24 jam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit waktu yang kalau kemudian kita hitung kebanyakan dari umat Islam mungkin sholatnya sekitar 5 menit atau 10 menit atau paling mungkin banyak ditambah dengan zikir
ataupun dengan sholat sunnahnya sekitar 20 menit, 20 kali 5 sehari semalam itu hanya 100 menit. Jadi 20 kali 5 100 menit. 100 menit ya tidak sampai 2 jam. Artinya dari 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekitar 2 jam yang digunakan oleh kita untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 5 waktu ditambah dengan mungkin sunnah atau zikirnya. Sisanya masih lebih banyak, 22 jamnya. Yang artinya kalau dibandingkan yang masih lebih banyak waktu yang tersisa daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang manusia merasa keberatan dari waktu yang diminta itu. Sedang asyik-asyik tidur kok suruh bangun gitu. Sedang asyik bekerja kok suruh kemudian ke masjid. Sedang asyik sore hari mungkin dengan koleganya diminta untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi ini hanya sebagian kecil dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga demikian. Di dalam setahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 12 bulan. Dari 12 bulan Allah Subhanahu wa taala itu hanya meminta kita 1 bulan yang wajib, yaitu di bulan Ramadan. Sisanya 11 bulan terserah kepada kita. Apakah kita mau puasa sunnah atau tidak? Tidak ada paksaan di dalamnya. Yang diperintahkan itu hanya 1 bulan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Bahili pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setahun berikutnya beliau itu kembali datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, apakah engkau mengenali saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kamu? Kata dia, saya Al-Bahili ya Rasul, yang pernah menemui engkau setahun yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, kok kamu sekarang beda sekali, kurus sekali sekarang. Padahal dulu kamu tampak segar. Apa yang dikatakan oleh Bahili? Ya Rasul, setelah bertemu dengan engkau, saya itu tidak pernah makan kecuali malam hari. Jadi dia berpuasa terus. Sehingga badannya kemudian kurus sekali. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, kenapa kamu menyiksa diri? Sudahlah, puasa saja di bulan Sabar, yaitu di bulan Ramadan, di bulan yang memang diperintahkan untuk berpuasa. Ditambah 1 hari saja di setiap bulannya. Jadi karena melihat bahwasanya sahabat ini terlalu sering berpuasa, kemudian kata Rasulullah, sudah tidak usah menyiksa diri. Cukup di bulan Sabar, yaitu di bulan Ramadan. Tambah saja 1 hari setiap bulannya. Kalau cuma 1 hari sedikit sekali ya Rasul, tambah ya 2 hari. Kurang ya Rasul, ya tambah 3 hari setiap bulannya. Kemudian kata beliau, masih kurang ya sudah, nanti tambah saja di bulan-bulan haram. Ya 3 hari, tambah juga di bulan-bulan haram perbanyak puasa 3 hari, setelah itu tinggalkan 3 hari, tinggalkan. Yaitu yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW, memperbanyak puasa di bulan haram, termasuk bulan haram adalah bulan Rajab ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, kata Rasulullah, jangan menyiksa diri. Jadi jangan menyiksa diri, karena Allah Subhanahu wa taala hanya meminta yang 1 bulan itu yang wajib. Yang lainnya jangan kemudian terlalu memaksakan diri. Karena bagaimanapun juga di dalam tubuh kita itu ada hak yang harus dipenuhi, itu yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam agama kita, agama itu mudah.
Bahkan setiap apa yang kita lakukan dalam aktivitas yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mudah, manakala kemudian dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dengan basmalah, itu akan menjadi bagian dari amal ibadah juga. Ketika kita mau makan, kemudian kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan juga bagian dari amal ibadah. Allahumma barik lana fihi abdilna khairan minhu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aktivitas yang di dalam Al-Qur'an itu adalah dikatakan sebagai mubah. Kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkannya dalam rangka untuk memenuhi atau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mulai dengan basmalah, kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas yang tadinya adalah sifatnya duniawi semata itu akan juga menjadi bagian dari amal ibadah di dalam ajaran agama kita. Jadi itu sesungguhnya yang bisa kita lihat dalam agama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami wajibkan kepada mereka untuk bunuh diri sebagaimana yang pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Musa, maka hanya sedikit dari mereka yang akan melakukannya. Jadi hanya sedikit yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kita agama yang mudah. Salat misalnya, dimanapun kita berada kita bisa melaksanakan salat. Salat memang 5 waktu, akan tapi kemudian ketika kita melakukan perjalanan amal ibadah, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa semua bumi itu adalah masjid, dimanapun kita bisa melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam agama itu ada rukhsah itu. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, kita kemudian diperintahkan ya silahkan dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa dengan berbaring. Kalau berbaring tidak bisa dengan bahasa isyarat. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi dengan bahasa isyarat ya disolatkan karena sudah meninggal dunia. Artinya ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan yang di situ ada masyaqqah, kesulitan, maka ada syariat jama', kemudian qashar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu adalah bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita. Jadi agama itu tidaklah memberatkan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang memang dimiliki oleh manusia. Tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan. Agama itu sudah mudah. Tapi jangan kemudian dimudah-mudahkan. Makanya kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lakum wa syadda tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang diberikan peringatan kepada mereka itu, lakana khairan lakum, maka itu adalah yang terbaik, pasti lebih baik bagi mereka, wa syadda tathbita, dan juga akan lebih menguatkan keimanan. Ada yang mengaitkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, karena di dalam ayat sebelumnya itu banyak membicarakan apa yang dilakukan oleh orang munafik ketika mereka berhukum kepada Rasulullah SAW, akan tapi tidak mau menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam ayat ini kalau dikaitkan dengan orang-orang munafik adalah bahwa kalau mereka itu melakukan apa yang memang diberikan peringatan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita,
dan itu akan lebih menguatkan keimanan mereka yang sempat goyah, yang tidak begitu kuat. Akan tapi para mufassir yang lainnya menyatakan bahwa ayat ini berlaku umum untuk semua manusia. Artinya siapapun yang melakukan apa yang diberikan peringatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik bagi dirinya dan itu akan menguatkan keimanannya. Karena memang keimanan manusia itu kata para ulama yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Manakala kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi lebih tenang. Pada saat mendapatkan peringatan-peringatan, ada keinginan-keinginan untuk terus melaksanakan kebaikan, terus melaksanakan ketaatan. Tapi ketika kemudian dekat dengan hal-hal yang berbau maksiat, hati kemudian kembali lagi menurun. Maka kemudian dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, syaratnya adalah untuk menjaga keimanan adalah dengan bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan lebih mendekatkan kepada keimanan. Wa syadda tathbita, itu juga akan lebih menguatkan keimanan. Wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azimah, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berikutnya adalah pahala yang besar. Jadi janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, karena mufassir yang lain menyatakan bahwa ayat ini berkaitan kepada semua manusia secara umum. Kalau mereka melaksanakan apa yang memang diberikan peringatan kepada mereka, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hal yang baik bagi dia. Itu akan menguatkan keimanannya. Jadi menguatkan keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azimah, menjanjikan pahala yang besar, dan ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak dari amal yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya minimal 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali semisal dari apa yang dia lakukan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana Allahu syakiran alima, Allah itu maha mensyukuri. Yang kata Imam Ibnu Katsir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amal manusia? Ya, Allah Subhanahu wa taala membalas amal yang sedikit itu dengan pahala yang besar. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Yang di dalam ayat ini dikatakan adalah ajran 'azima. Balasannya itu sangat agung, besar. Kita berikan contoh misalnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan ayat Al-Qur'an, di mana Rasulullah menyatakan bahwa setiap huruf, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu bihi min kulli harfin hasanah, maka dia akan mendapatkan dari setiap huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu kata Rasulullah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga manakala kita membaca alif lam mim, maka itu sudah 3 huruf. Yang kata Rasulullah itu 3 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Jadi alif lam mim saja kemudian kita baca, itu ada 30 kebaikan yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjanjikan siapa yang lancar membaca Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara, nanti dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Sedangkan bagi yang dia masih terbata-bata, yashtaddu alaih, dia masih kesulitan, falahu bihi falahu ajrani, maka dia akan mendapatkan 2 pahala karena dia telah membaca Al-Quran walaupun dia terbata-bata, pahala yang kedua karena dia tetap bersemangat walaupun ada kesulitan yang dia lakukan. Jadi itu satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah. Alif lam mim 1 huruf, 3 huruf kemudian dikalikan 10. Coba kalau kita mau hitung-hitungan di dalam baca Al-Fatihah saja berapa huruf yang kita baca dan bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita baca. Yang lainnya infak fisabilillah itu sampai 700 kali lipat, itu kan juga merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha, Allahu wasi'un alim. Coba kita lihat bagaimana pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan infak fisabilillah. Permisalannya kata Allah Subhanahu wa taala seperti halnya 1 biji. Biji itu ditanam, tumbuh. Kemudian ada 7 tangkai, tiap tangkai kemudian ada 100 bulir, 100 biji lagi. Jadi yang tadinya 1 menjadi 700. Ini gambaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan infak fisabilillah. Atau seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala salat sunnah sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat yang kita lakukan, akan tapi Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang sangat besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang agung terhadap manusia. Cuma kadang-kadang yang berkaitan dengan keimanan juga, walaupun sudah dijanjikan seperti itu, masih juga ada yang tidak mau untuk melakukannya. Puasa, misalnya puasa Asyura, itu gambaran pahalanya sampai setahun diberikan ampunan dosa. Tapi tetap saja ada yang lebih suka untuk makan dan minum dibandingkan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa selama setahun, dibandingkan dengan ampunan selama 2 tahun. Padahal ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ajron aziman, pahala yang begitu agung, besar kepada manusia. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala hadainakum siratan mustaqimah, dan kami berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi manakala kita menginginkan untuk terus berada di jalan yang lurus, maka yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan apa yang diperingatkan kepada kita, perintah Allah dan juga larangannya, itu yang kita jaga. Di dalam setiap sholat kita akan berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa manakala kita menginginkan siratal mustaqim, yang kita pinta pada saat kita sholat itu adalah walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih, hendaklah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, menjauhi apa yang dilarang. Jadi melakukan apa yang diperingatkan kepada kita. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya sederhana,
lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan terus memberikan kita petunjuknya ke jalan yang benar. Wala hadainakum siratan mustaqima. Itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Di antara sahabat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," ada seorang sahabat yang kelihatan sedih. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu sedih?" "Di dunia kami bisa bersama dengan Engkau ya Rasul. Tapi nanti di akhirat engkau pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan itu mungkin saja jauh dengan kami." Makanya sahabat itu bersedih. Maka kemudian turunlah ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalangan nabi. Jadi isyaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat ini memberikan kabar gembira kepada umatnya. Manakala ingin terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada kesempatan bagi mereka. Kesempatannya adalah dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nantinya dia akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Kemudian di bawahnya adalah as-siddiq, orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran, yang kata-katanya terus adalah kebenaran, kejujuran, tidak pernah berdusta. Kalau kita lihat diantaranya adalah Abu Bakar yang mendapatkan julukan sebagai As-Siddiq, karena beliau itu yang selalu mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah mendustakan Rasulullah SAW. Amal perbuatannya juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika diminta infak maka di bawah semua hartanya itu. Rasul bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan di rumah?" "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya." Karena begitu percayanya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyuhada, para syuhada, syahid, orang yang menyaksikan kebenaran walaupun sampai mengorbankan nyawa mereka. Kenapa disebut dengan syahid? Syahid itu artinya kan yang disaksikan. Ada yang menyatakan bahwasanya mereka itu disebut dengan syahid karena mereka itu disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, benar-benar mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menyaksikan kebenaran walaupun harus mempertahankannya dengan nyawa mereka, menukar dengan nyawa mereka. Ada yang menyatakan mereka disebut dengan syahid karena mereka jatuh ke bumi pada saat mereka itu meninggal dunia, tumbang ke bumi. Maka asy-syahidah yang menyaksikan di sini juga adalah bumi. Bumi menjadi saksi atas gugurnya mereka, maka disebut dengan syahid. Ada juga yang menyatakan bahwasanya disebut dengan syahid yang disaksikan karena nanti mereka juga akan menyaksikan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya ada seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ayahnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian menyatakan, "Tahukah kamu apa yang diinginkan oleh ayah kamu?" "Tidak tahu ya Rasul." "Ayah kamu itu menginginkan kalau bisa dia itu dikembalikan lagi ke dunia." "Untuk apa kembali ke dunia?" Bukan kemudian ingin bersenang-senang. Jadi orang yang mati syahid itu kalau mau diberi kesempatan, mereka itu ingin kembali lagi untuk ke dunia. Untuk apa? Kembali lagi berjuang dan kembali lagi syahid.
karena mereka menyaksikan balasan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesyahidan mereka. Jadi syahidnya mereka itu mereka saksikan bagaimana besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berharap dikembalikan lagi ke dunia untuk apa? Untuk kembali berjuang dan kembali mati syahid, karena mereka mengharapkan pahala yang lebih besar lagi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalihin, orang-orang yang solih, yang senantiasa menaati dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa hasuna ulaika rafiqah. Jadi mereka itu memang adalah sahabat-sahabat, teman-teman yang terbaik. Makanya sesungguhnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, siapa yang ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang menjadi sebab turun dari ayat ini. Kegundahan sahabat bahwasanya mereka di dunia selalu bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka khawatir bahwa nanti di akhirat ada jarak atau tempat yang membedakan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi bisa bersama dengan Rasul. Maka turunlah ayat ini bahwa mereka bisa tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala mereka menaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini sungguhnya juga ada isyarat dari doa yang selalu kita minta pada saat sholat di dalam surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, jalan orang-orang yang memberikan nikmat ini adalah jalannya para nabi, sebagaimana yang disyaratkan di dalam ayat ini. Minal ladzina an'amallahu alaihim, para nabi, para siddiq, syuhada dan sholihin. Jadi inilah jalan yang memang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak sekali bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dijanjikan kekuatan iman, dijanjikan pahala yang besar, agung, dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya akan selalu berada di dalam jalan yang lurus. Bahkan juga dijanjikan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.